Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa, o genki desu ka? Sehat semua ya, anak-anak ya. Hai, harus sehat ya. Hai, baiklah anak-anak, kali ini Sensei akan melanjutkan materi tentang huruf Jepang katakana bagian 2 ya. Silahkan disiapkan buku catatannya. Ini cukup sulit, jadi tolong diperhatikan dengan seksama ya. Hai. Perhatikan slide berikut. Aturan menulis huruf katakana itu cukup banyak ya, seperti hiragana ya. Jadi agak sulit ya. Apa saja sih Sensei, kok saya penasaran ya. Oke, kita lihat slide selanjutnya ya. Nah, ini kemarin sudah Sensei perlihatkan ya. Jadi ini adalah apa ini? Hai, huruf dasar katakana. Kenapa kok dikatakan huruf dasar? Karena nanti ada huruf lainnya dari pengembangan huruf-huruf dasar ini. Ya. Jadi ada huruf bunyi lainnya dalam katakana yang merupakan pengembangan dari huruf dasar ini. Jelas ya? Seperti apa Sensei? Nah, ini ya. Hai. Nah, ini Sensei ulas lagi. Jadi untuk katakana itu jumlah hurufnya lebih banyak dari huruf hiragana ya. Kenapa? Karena penulisan katakana itu adalah berdasarkan pengucapan kosakata asing yang begitu luas ya. Jadi harus bisa mewakili, otomatis lebih banyak dari kosakata hiragana. Contoh, nah ini Sensei ambil nama Sensei sendiri ya. Ina Fitriyawati. Aduh, gimana ini menuliskan huruf Jepangnya? Nah, jadinya seperti ini. Karena Ina Fitriyawati atau Sensei sendiri ini orang Indonesia, bukan orang asing bukan orang Inggris atau Amerika ya. Jadi ini pengucapannya sama dengan penulisannya ya kan. Kalau bahasa Indonesia kan tulisan dan pengucapan sama ya. Ina bacanya ya Ina ya. Fitriyawati pengucapannya juga sama. Nah, oleh sebab itu jadi penulisan huruf katakananya adalah sesuai dengan pengucapan Indonesia. Bahasa Indonesia. Ina dituliskan saja langsung. Ina, ada hurufnya ya, A, I, U, E, O, I, vokal ya ada. Kemudian na itu bukan N sama A bukan ya, tapi yang suku kata na. Jadi na, ni, nu, ne, no, ina. Jadi dua huruf katakana ya. Hai, berikutnya Fitriyawati. Nah, V. Untuk huruf dasar tadi nggak ada V, ya kan? Nah, karena sekali lagi karena katakana mewakili kosakata asing harus ada huruf V. Oleh sebab itu memang ada huruf V ya. Seperti ini pengembangan dari huruf dasar katakana tadi ya. Diambilkan dari apa Sensei? Dari bunyi fu. Ini kalau berdiri sendiri ini bacanya fu. Kemudian dikasih huruf I tapi ukurannya setengahnya dari I yang asli ya. I dipepetkan atau digabungkan dengan fu, otomatis bunyi dua huruf ini gabungan ini jadinya V. Nah, sudah mulai sulit ya, aturannya seperti itu. Jadi karena V itu tidak ada di huruf dasar, oleh sebab itu dikembangkan ya, ada aturannya. Ini Sensei bukan Sensei yang buat ya, tapi dari bahasa Jepangnya seperti itu. Diambilkan huruf fu tadi ya. Kemudian diambilkan huruf I, vokal I, tapi diletakkan di sebelahnya ukurannya setengahnya, kecil. Akhirnya bunyinya jadi V. Jelas ya. Kemudian Fitri. Tri itu T-nya mati Sensei. Vokalnya berdiri sendiri gimana nulisnya? Nah, sekali lagi untuk vokal mati itu dikasih huruf O. Kalau di akhir itu biasanya U. Tapi itu tidak pasti ya. Coba nanti lambat laun jika kalian akan sering menemukan kosakata katakana atau asing, pasti nanti kalian paham ya kapan harus menggunakan vokal O, kapan harus menggunakan vokal U. Oke, fokus lagi di sini. Fitri di sini jadinya Fitori. Fitri ya. Sebetulnya orang Jepang ini menyebutkan Fitri, tapi di lidah mereka tidak bisa karena hurufnya sudah persuku kata ya. Mereka sudah terbiasa dengan huruf suku kata. Victoria. Mungkin O-nya nggak terlalu jelas ya karena cepat mereka. Fitri. Tapi penulisannya seperti ini. Vitori. Ya. Wa. Ti. Nah, Ti tidak ada kan?
Untuk di huruf dasar Jepang, katakana T mana coba? Tidak ada. Nah, cara menuliskan T adalah diambil vokal T, T-E-T. Lalu seperti yang tadi, diambilkan vokal I, dituliskan ukurannya setengahnya. Jadinya seperti ini. Ini bacanya bukan T, karena I-nya di sini ukurannya setengahnya ya. Ini jadi apa namanya? Bergabung, bacanya T. Ina Victoria Wati. Menarik ya. Nanti coba kalian harus bisa, targetnya harus bisa untuk materi katakana 2 ini, targetnya adalah kalian minimal harus bisa menuliskan nama kalian sendiri dalam bahasa Jepang atau huruf katakana ya. Hai, kemudian kota Mojokerto, saya ambil contoh di luar Jepang ya. Mojokerto ini pengucapan bahasa Indonesianya ya Mojokerto ya. Otomatis penulisannya juga sesuai bunyinya, Mojokerto. Nah, sekali lagi ke itu tidak ada. Coba kalian lihat di sini. Ini adanya kakiku ke, bunyinya ke. Jadi ke itu tidak ada. Mereka tidak bisa mengucapkan e. Nah, keluarnya jadinya dialihkan ke ku. Ini bukan sembarangan ya, aturannya seperti itu. Sekali lagi diingat-ingat, untuk bunyi e itu dialihkan ke u. Ini wajib u, tidak boleh a, i, o, enggak, tapi u. Jelas ya, untuk e jadinya u. Mojokurto. Nah, R mati kasih u lagi karena mengikuti depannya. Mojokuruto. Gitu ya. Jadi mojo, nah jo itu kan tidak ada di sini. Jo. Nah, akhirnya dikembangkan dari huruf dasar yang tadi jadinya seperti ini, mojo. Nah, jo itu seperti apa nanti ada diulas berikutnya ya. Mojo kuruto. Jelas ya. Nah, ini tambahan lagi bisa kalian catat untuk diingat. Tidak ada konsonan mati. R mati tidak ada ya, kasih U. T mati nggak ada ya, konsonan mati nggak ada, digabung vokal. Kemudian pengucapan huruf L itu dirubah menjadi R ya. Jadi sekali lagi yang namanya Lili jadinya Riri. Nah, pengucapan vokal E seperti pengucapan E pada kata pensil dalam bahasa Indonesia. Ini yang dimaksudkan adalah jadi hanya satu suara ya, kalau bahasa Jepang itu E, pensil, P, E. Jadi E itu nggak ada. Kalau bahasa Indonesia ada ya. Ada ember E, ada pensil E, ada E. Peniti. Nah, kalau Jepang hanya satu suara E, seperti dalam bahasa Indonesia pensil E. Jelas ya. Jadi kalau ada bunyi E, itu diubah jadi U. Magelang, Magurang. Jelas ya? Oke, nah ini dia. Jadi pengembangan dari huruf dasar hiragana, karena untuk mewakili beda ya. Hiragana tidak ada huruf fa, fi, fu, wi, we, she, dan yang ini semua nggak ada. Ti nggak ada. Kenapa? Karena kosakata asli Jepang tidak pernah mengeluarkan bunyi seperti ini ya. Nah, sebaliknya kalau katakana, karena mewakili kosakata asing di luar Jepang, otomatis semua bunyi harus bisa dituliskan. Ini dia akhirnya keluar ya. Yang namanya Vera itu dari ini ya. U dikasih teng-teng ini ya, tanda teng-teng dikasih E, jadinya V. Vo. Untuk W, coba kalian perhatikan. W ini ternyata bunyinya mereka ambil dari huruf U besar ya. Kemudian dikasih I kecil, jadinya wi. Nah, mungkin maksudnya wi ya. Karena mereka menganggap WIW itu bunyinya sama dengan U dikasih I kecil, wi. W itu W. Itu ya, menarik ya, minasang. Belajar bahasa itu memang berbeda antara bahasa asing satu dengan yang lainnya. Dan seterusnya. Ada T. Nah, T dan D ini sama ya, hampir sama. Jadi ini diambil dari kosakata huruf T dikasih I jadi T. Sedangkan ini T-nya dikasih teng-teng jadi D. DE ya, D. Kemudian dikasih I kecil jadinya D. Itu ya. Jadi yang namanya didik, didik, itu jadinya didikku. Didikku.
gitu ya.